Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Rizky Suganda Prawira Dilaga, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip dan konsep lanjutan dari fisiologi olahraga. Ya. Jadi fisiologi olahraga ini bukan hanya tentang otot yang berkontraksi atau satu parameter aja seperti VO2 max ya, ini yang sering dibahas. Jadi yang kita pelajari di sini adalah bagaimana suatu rangsangan biologis dalam hal ini adalah aktivitas fisik ya, exercise itu mengalir melalui berbagai tingkat organisasi tubuh dan akhirnya menghasilkan perubahan yang cukup bermakna. Ya, dalam satu kalimat ini, kerangka ini ya, konseptual ini itu untuk menghubungkan antara stimulus biologis dari olahraga dengan adaptasi sistemik yang integratif, lalu kita terjemahkan ke dalam aplikasi klinis. Artinya kita tidak melihat latihan secara parsial lagi. Oke. Kita melihatnya sebagai stres biologis yang terkontrol yang memicu respons di berbagai level sekaligus. Jadi satu sesi latihan intensitas tinggi misalnya itu akan meningkatkan katekolamin dan laktat, dan itu akan mempengaruhi denyut jantung, vascular tone, kemudian juga penggunaan substrat ya. Nah, jika paparan ini dilakukan berulang-ulang, kita akan melihat peningkatan kepadatan dari mitokondria, efisiensi metabolik gitu ya. Jadi ada kontinuitas antara respon akut dan juga ada adaptasi kronis. Dan mengapa perspektif integratif ini penting? Karena intervensi yang hanya fokus pada satu sistem seringkali mengabaikan interaksi antar sistem. Nah, dalam praktek klinisnya itu efeknya tidak optimal. Bahkan bisa jadi konsekuensinya yang terjadi yang tidak diinginkan. Jadi tujuan kita di mata kuliah ini adalah translation atau translasi. Jadi bagaimana pemahaman mekanistik ini nanti diterjemahkan menjadi resep latihan ya, exercise prescribe atau exercise prescription, terus kemudian jadi protokol rehabilitasi atau bagian dari terapi medis. Jadi prinsip fisiologis yang sama ini berlaku untuk atlet elit ataupun pasien dengan sindrom metabolik gitu ya. Yang berbeda itu adalah dosis, intensitas, dan konteks pasien. Nah, mudah-mudahan kerangka ini atau konsep framework ini akan membantu kita mengajukan pertanyaan yang tepat. Kira-kira respon akut mana yang benar-benar bermakna? Adaptasi apa yang diharapkan? Sistem mana yang paling menentukan outcome? Nah, dengan fondasi ini kita nanti bisa masuk ke kompetensi konkret yang akan Anda kembangkan, yaitu menganalisis respon akut, membedakan dari adaptasi kronis, dan mengintegrasikannya dalam konteks klinis. Oke, jadi sini kita ke konsep ke penerapan ya, dari konsep ke penerapan. Oke. Ya, di sini Anda semua diharapkan mampu menganalisis respon fisiologis akut terhadap latihan. Artinya bukan hanya mengetahui bahwa detak jantung meningkat, tapi memahami mekanisme regulasi dan implikasinya. Kedua, Anda juga mampu membedakan respon akut dari adaptasi kronis. Ya. Ketiga, kita akan berarti mengintegrasikan regulasi multisistem. Nah, karena tidak ada sistem yang bekerja sendiri, dan terakhir prinsip ini harus bisa Anda terapkan dalam konteks klinis. Jadi ini bukan ilmu olahraga untuk atlet saja, tetapi bagian dari praktik kedokteran modern. Why exercise physiology matters? Why? Jadi physical inactivity artinya ketidakaktifan secara fisik
saat ini merupakan salah satu faktor risiko mortalitas global terbesar nih, the leading global mortality risk. Dan exercise itu menurunkan risiko penyakit seperti kardiovaskular, diabetes tipe 2, kanker, depresi. Ya. Dan exercise adalah structured biological stimulus. Artinya ia bekerja melalui mekanisme fisiologis yang dapat kita jelaskan. Dan karena itu, fisiologi olahraga menjadi fondasi preventif dan precision medicine. Jika kita memahami mekanismenya, kita dapat mengatur dosisnya secara tepat. Next. Oke. Nih, secara klasik fisiologi olahraga didefinisikan sebagai studi respons tubuh terhadap aktivitas fisik. Namun definisi yang modern itu lebih luas. Kita berbicara tentang adaptasi integratif, molekuler, dan sistemik terhadap stres fisiologis yang terstruktur. Ruang lingkupnya juga berkembang, bukan hanya optimasi performa, tetapi juga pencegahan penyakit, rehabilitasi, dan fisiologi penuaan. Jadi kita bergerak dari deskriptif ke integratif dan translational. Translation. Physical activity. Ya, bedakan dengan yang tadi physical inactivity. Ini physical activity atau aktivitas fisik adalah setiap gerakan yang meningkatkan pengeluaran energi. Mungkin Anda pernah dengar mengenai NEPA, non-exercise physical activity. Itu adalah bentuk aktivitas fisik yang tidak memiliki struktur baku tertentu. Karena yang exercise ini, yang kedua, ya, kita lihat ini adalah structured, planned, and repetitive. Kalau physical activity saja itu tidak memiliki struktur baku. Contohnya apa? Menyapu, mengepel, mencuci, berkebun, ya, berkendara. Itu tidak memiliki struktur baku tertentu. Jadi dia bilang, ini kan olahraga, naik tangga olahraga. Yaitu aktivitas fisik yang non-exercise. Karena tidak terstruktur, tidak terencana. Ya, jadi kalau exercise terstruktur, terencana. Coba kalau misalnya nyapu, berapa meter nyapunya, berapa menit nyapunya, berapa naik denyut jantungnya ketika nyapu. Nah, itu kan tidak terstruktur. Sedangkan kalau exercise terstruktur, ada repetisi, ya, reps, ada maksimumnya 16 reps max. Nah, ada berapa kilonya bisa kita ukur gitu. Ya, dan biasanya ditujukan untuk apa? Untuk meningkatkan kebugaran jasmani exercise itu. Kalau sport, apa? Sport adalah aktivitas kompetitif dan berbasis keterampilan. Dan ini aktivitas fisik yang memiliki peraturan, goals, dan dapat dikompetisikan. Oke. Nah, dalam konteks klinis, yang kita resepkan adalah exercise. Artinya kita harus memikirkan dosis, intensitas, frekuensi, dan tujuannya. Nah, disinilah fisiologi itu menjadi penting karena dosis menentukan adaptasi. Nah, from homeostasis to hormesis. Nah, konsep ini sangat penting karena mengubah cara kita melihat latihan atau melihat exercise. Jadi selama bertahun-tahun kita diajarkan bahwa tubuh bekerja untuk mempertahankan homeostasis. Artinya menjaga kestabilitasan internal, atau ya, menjaga stabilitas internal. Denyut jantung, tekanan darah, suhu, semuanya dijaga dalam skop yang sempit, dalam rentang yang sempit. Tetapi latihan justru sengaja mengganggu stabilitas itu. Oke, dapat dimengerti? Exercise justru sengaja mengganggu stabilitas itu. Ketika seseorang berolahraga, tekanan darah naik, laktat meningkat, suhu tubuh berubah, hormon stres dilepaskan. Nah, secara fisiologis ini adalah apa? Gangguan. Pertanyaannya, mengapa gangguan ini justru membuat kita lebih sehat? Nah, disinilah konsep hormesis menjadi relevan. Hormesis, ya, hormesis itu menjelaskan bahwa stres ringan yang terkontrol dan berulang tidak merusak, tetapi memicu sistem biologis untuk beradaptasi. Tubuh
tidak hanya kembali ke titik awal, ia meningkatkan kapasitasnya. Jadi, exercise bukan tentang mempertahankan keseimbangan. Exercise adalah tentang meningkatkan ambang batas keseimbangan. Tanpa stres, tidak ada adaptasi. Terlalu banyak stres, terjadi maladaptasi. Yang kita cari adalah dosis yang tepat. Dan inilah alasan mengapa exercise harus dipahami sebagai stres fisiologis terkontrol, bukan sekedar aktivitas fisik biasa. Oke, saya ajak ke momen paling kritis. Menit pertama latihan. Menariknya, dalam detik-detik awal, perubahan fisiologi sudah terjadi, bahkan sebelum metabolit meningkat signifikan. Denyut jantung naik, stroke volume meningkat, ventilasi bertambah, aktivitas simpatis meningkat. Dan ini bukan respons lambat. Ini adalah respon yang terkoordinasi dan sangat cepat. Tubuh tidak menunggu kehabisan oksigen untuk mulai bekerja. Central command dari motor cortex langsung mengaktifkan sistem otonom. Jantung dan paru menyesuaikan sebelum jaringan benar-benar mengalami defisit energi. Secara paralel, terjadi pergeseran penggunaan substrat. Tubuh mulai mengatur ulang distribusi energi sesuai kebutuhan. Jadi, menit pertama latihan menunjukkan bahwa ya, regulasi performa adalah proses antisipasi dan integratif. Ini bukan reaksi pasif terhadap krisis, ini adalah sistem yang sudah diprogram untuk merespons stres secara efisien. Nah, di sini kita lihat respons aku sebagai sebuah rangkaian, bukan peristiwa tunggal. Latihan dimulai sebagai stimulus fisik. Oke, langkah pertama adalah aktivasi neural, sinyal dari motor korteks dan sistem otonom. Lalu kardiovaskular menyesuaikan distribusi aliran darah. Sistem respirasi meningkatkan ventilasi untuk menjaga apa? Menjaga gradien oksigen. Kemudian, sistem metabolik mengatur mobilisasi substrat. Dan akhirnya sistem endokrin melakukan modulasi hormonal untuk mempertahankan lingkungan internal. Ya, perhatikan bahwa ini bukan proses linear yang kaku atau statis. Ini cascade. Ini adalah kaskade yang saling mempengaruhi. Respon akut adalah orkestrasi multisistem yang bertujuan mempertahankan performa di bawah tekanan. Di bawah, under pressure. Nih, ada dua komponen utama, central command dan peripheral feedback. Central command ini berasal dari motor cortex. Jadi saat Anda berniat bergerak, sistem kardiovaskular sudah mulai beradaptasi. Peripheral feedback datang dari kemoreseptor dan muscle afferents. Mereka ini memonitor pH, laktat, dan tekanan mekanik. Sistem saraf otonom itu mengintegrasikan keduanya. Artinya, performa adalah hasil dialog, ya, hasil dialog terus-menerus antara otak dan perifer. Jika kita hanya fokus pada otot, kita akan melewatkan regulasi dari sentral. Dan jika kita hanya fokus pada jantung, kita akan melewatkan sinyal dari perifer. Nah, inilah makanya ada pendekatan integratif itu menjadi penting. Seringkali sistem energi diajarkan seolah-olah bekerja bergantian. Mungkin ada di sini yang masih ingat mengenai ATP-PC atau adenosine trifosfat fosfokreatin. Ya, mungkin dulu tuh diajarkannya bekerja bergantian. ATP-PC dulu, lalu glikolisis, lalu oksidatif. Padahal kenyataannya ketiganya ini selalu aktif secara simultan. Yang berubah adalah dominansinya. Mana yang dominan?
Nah, pada aktivitas sangat singkat dan intens, ATPPC ini dominan. Ya, di sini immediate energy supply. Pada aktivitas lebih lama dan intensitasnya menengah, sistem oksidatif mengambil peranan lebih besar. Jadi tubuh tidak mengganti mesin, ia hanya mengatur proporsi kontribusi. Dan ini penting dalam konteks klinis dan olahraga karena intensitas dan durasi akan menentukan sistem mana yang lebih banyak distimulasi. Oke. Oke, ini salah satu pembedaan paling penting dalam fisiologi olahraga ya, dalam exercise physiology, acute response dan chronic adaptation. Respons akut adalah perubahan sementara, denyut jantung naik, ventilasi meningkat, hormon stres dilepaskan. Kalau adaptasi kronis adalah remodeling struktural dan fungsional. Stroke volume meningkat secara permanen, densitas mitokondria bertambah, sensitivitas insulin membaik. Seperti itu. Respons akut adalah gangguan sementara terhadap keseimbangan, sedangkan adaptasi kronis adalah peningkatan kapasitas sistem. Dalam praktik klinis, clinical practice, kita harus mampu membedakan keduanya. Kenaikan tekanan darah saat latihan itu bukan patologi, itu respons akut. Tetapi perubahan struktural jangka panjanglah yang menentukan outcome klinis. Dan adaptasi kronis hanya terjadi jika stres dan recovery-nya seimbang. Oke, the biological logic of training. Untuk paham slide ini, coba bayangkan tubuh seperti otot yang kita latih, atau bahkan seperti baterai yang kita isi ulang. Jadi setiap pelatihan adalah stres. Stres ini sengaja kita berikan untuk mengganggu sistem. Saat seseorang berlatih, tubuh masuk dalam fase gangguan. Energi terpakai, detak jantung meningkat, serat otot mengalami mikro kerusakan, sistem saraf bekerja keras. Tetapi peningkatan kapasitas tidak terjadi saat kita sedang berlatih. Adaptasi ini terjadi saat kita berhenti dan memberi waktu untuk pulih atau recovery. Analogi sederhananya seperti ini. Analogi sederhananya adalah seperti membangun rumah. Latihan atau exercise adalah proses membongkar sebagian struktur lama. Recovery adalah proses membangun kembali. Dan seringkali membangunnya itu sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Itulah yang disebut dengan super compensation. Adaptation beyond baseline to withstand future stress. Jadi setelah pemulihan yang cukup, kapasitas tubuh tidak kembali ke titik awal, tetapi sedikit lebih tinggi. Makanya orang kan kalau misalnya latihan resistance training atau latihan strength training memakai beban atau beban tubuh, lah otot yang lama misalnya kita latih rusak, nggak akan tetap di ke apa namanya ke otot yang sebelumnya, tapi ototnya kok tambah besar ya. Nah, gitu kan. Sedikit lebih tinggi. Nah, tapi proses ini sangat tergantung pada waktu dan dosis. Jika latihan berikutnya diberikan sebelum tubuh selesai pulih, kita tidak membangun lebih kuat. Kita justru menumpuk kerusakan. Dan ketika kerusakan lebih cepat daripada pemulihan, itulah yang disebut dengan maladaptation. Jadi prinsip pentingnya sederhana. Latihan itu memberi stimulus, recovery memberi kesempatan untuk adaptasi. Dalam praktik klinis, kita tidak hanya menentukan jenis latihan, kita juga harus memikirkan interval istirahat, kualitas tidur, dan kapasitas pasien untuk pulih. Karena tanpa recovery, tidak ada peningkatan kapasitas. Latihan itu mengikuti prinsip dosis respons, seperti terapi farmakolo ya, seperti terapi farmakologis itu. Jika stimulusnya terlalu kecil, sistemnya tidak cukup terganggu untuk memicu adaptasi. Mungkin kalau analogi, kalau misalnya bebannya terlalu kecil, cuma 1 kilo 2 kilo, itu
sistemnya nggak cukup terganggu untuk memicu adaptasi. Oke, tidak ada perubahan yang bermakna kalau stimulusnya terlalu kecil. Jika stimulus berada pada zona optimal, kita mendapatkan peningkatan kapasitas, baik itu kapasitas kardiorespirasi, kekuatan, maupun sensitivitas insulin. Namun, jika stimulus berlebihan, kita melampaui kemampuan sistem untuk pulih. Yang muncul apa? Kalau seperti itu, kalau over, yang muncul adalah cedera, kelelahan kronis, atau overtraining. Disinilah prinsip overload dan specificity, ya, specificity menjadi penting. Overload berarti stimulus harus melebihi baseline. Specificity berarti adaptasi itu mengikuti jenis stres yang diberikan. Tubuh tidak beradaptasi secara umum, ia beradaptasi secara spesifik terhadap ya terhadap tuntutannya. Ada dua kategori pembatas utama. Central limitation itu mencakup kemampuan jantung memompa darah dan regulasi sistem saraf pusat. Jika cardiac output terbatas, suplai oksigen menjadi faktor pembatas. Untuk peripheral factors atau peripheral limitation itu mencakup kemampuan jaringan otot menggunakan oksigen, seperti densitas mitokondria, mitochondrial capacity, kapilarisasi, enzim oksidatif. Ya, kita bisa memiliki jantung yang kuat, tetapi jika kapasitas oksidatif otot rendah, performa tetap terbatas. Sebaliknya, mitokondria yang efisien tidak banyak membantu jika suplai oksigen tidak memadai. Karena itu, human performance, ya, adalah selling integratif dari semua sistem. Nih, integrative selling. Oke, sistem yang paling lemah sering jadi faktor pembatas. Nah, maladaptation and overtraining. Maladaptation ini terjadi ketika siklus stres dan recovery tidak seimbang. Jika stres kronis diberikan tanpa pemulihan yang adekuat, sistem mulai menunjukkan tanda dysfunction. Sistem otonom menjadi tidak seimbang, dominasi simpatis atau justru kelelahan simpatis yang ada. Apalagi terjadi disregulasi hormon, perubahan kortisol, testosteron, atau circadian rhythm itu terjadi disregulasi. Kalau terjadi seperti ini, secara klinis performa akan menurun. Mood berubah, tidur terganggu, dan ini tidak hanya terjadi pada atlet elit saja. Pasien dengan penyakit kronis yang menerima stres fisiologis tanpa kapasitas adaptasi yang cukup juga dapat mengalami pola yang serupa. Overtraining pada atlet dan maladaptasi pada pasien secara fisiologis ini sama logikanya. Stres yang melebihi kapasitas adaptif sistem. Oke. Inilah kenapa pemahaman fisiologi integratif ini menjadi penting pada praktek. Nah, ini slide ini seperti big map atau world map. Ini adalah peta besar dari seluruh mata kuliah di fisiologi olahraga. Semua dimulai dari input exercise stimulus, ya. Ada intensitas, durasi, frekuensi, dan jenis latihan. FITT lah kalau yang biasanya di dulu tuh, frekuensi, intensity, timely gitu kan. Terus type of exercise, FITT. Ini stimulusnya. Ini akan menentukan besarnya gangguan fisiologis. Nah, stimulus ini tidak langsung menjadi adaptasi, nggak langsung jadi adaptasi, tapi ia harus melalui tahap
sensing. Nah, tubuh memiliki sensor biologis seperti neural, ya, mekanik, ada metabolik, dan juga ada endokrin. Nah, sensor ini mendeteksi perubahan, perubahan tekanan, ya, pH, kemudian laktat, ada ATP, AMP, hormon. Itu akan mendeteksi perubahan itu. Nah, informasi tersebut kemudian masuk ke dalam tahap integration. Kemana? Masuk ke tahap system integration. Oke, di sini CNS (Central Nervous System) dan juga sistem endokrin berperan sebagai pusat koordinasi. Sistem kardiovaskular, respirasi, metabolik, dan neural itu diatur secara simultan untuk mempertahankan performance. Jika stimulus diberikan berulang oleh ya ini ya ketika exercise gitu ya, diberikan berulang dan recovery-nya adekuat, itu barulah kita masuk ke tahap adaptation. Terjadilah remodeling. Jantung membesar secara fisiologis, mitokondria bertambah, sensitivitas insulin meningkat, kemudian kapiler bertambah, efisiensi neural meningkat, dan hasil akhirnya bukan hanya performa yang meningkat, bukan hanya performance ya, tetapi juga kesehatan dan penurunan resiko. Poin pentingnya adalah adaptasi itu bukan hasil dari satu sistem, ia adalah hasil integrasi multi sistem. Oke, kita sederhanakan konsepnya di sini. CNS mengatur sistem kardiovaskular, mendistribusikan sistem respirasi, menyediakan oksigen, dan otot menggunakan energi. Ya. Sistem endokrin nanti memodulasi respons dan tidak ada satupun sistem yang bekerja sendiri. Misalnya, peningkatan VO2 max bukan hanya karena paru-paru lebih baik. Itu melibatkan jantung, tentunya pembuluh darah, mitokondria, dan juga neural regulation. Jika salah satu sistem ada yang ketinggalan, keseluruhan performance jadi terbatas. Karena itu dalam clinical practice atau praktek klinis, kita nggak boleh fokus pada satu organ saja. Kita harus melihat koordinasi antar sistem. Oke? Nah, mengapa respon latihan berbeda pada setiap individu? Ini genetik menentukan potensinya. Ya, menentukan potensi dasarnya. Usia mempengaruhi kapasitas adaptasi. Ya, beda antara yang muda sama yang lansia gitu. Jenis kelamin mempengaruhi apa? Hormonal. Ya, estrogen, testosteron, gitu kan mempengaruhi. Status latihan menentukan apa? Baseline capacity. Comorbidity, nih, komorbiditas dan obat-obatan itu akan memodulasi respons sistemik. Artinya tidak ada resep latihan yang universal. Nih, identifying why no universal exercise prescription exists. Artinya tidak ada resep latihan yang satu untuk semua. Program yang efektif untuk atlet muda belum tentu aman untuk pasien dengan hipertensi dan diabetes. Nah, inilah dasar dari precision exercise prescription. Prinsip fisiologisnya sama tetapi parameternya harus disesuaikan. Nah, jika kita mau menyebut exercise as medicine, exercise sebagai obat, maka kita harus memperlakukannya seperti obat. Setiap obat itu memiliki dosis, frekuensinya, berapa kali sehari, berapa kali seminggu, durasinya, berapa lama, dan indikasinya.
Exercise juga demikian. Intensitas terlalu rendah tidak efektif, terlalu tinggi bisa beresiko. Frekuensi dan durasi menentukan akumulasi stimulus. Individualisasi itu menentukan keamanan dan efektivitas. Exercise bukan sekedar anjuran gaya hidup, tetapi intervensi biologis yang harus dipreskripsi secara rasional. Dalam konteks penyakit metabolik, mekanismenya jelas. Latihan itu akan meningkatkan sensitivitas insulin, baik melalui mekanisme insulin dependent maupun insulin independent. Terjadi peningkatan densitas mitokondria sehingga oksidasi substrat akan menjadi lebih efisien. GLUT4 itu lebih responsif sehingga uptake glukosa meningkat. Komposisi tubuh membaik. Komposisi tubuh tuh apa? Massa lemak ya, massa ototnya. Nah, jadi massa lemaknya menurun, massa ototnya juga meningkat. Karena itu exercise menjadi intervensi utama pada diabetes tipe 2 dan juga sindrom metabolik. Yang penting kita pahami adalah mekanismenya sehingga kita dapat menyesuaikan dosis dan jenis latihan sesuai dengan kondisi pasien. Nah, kalau dalam konteks penyakit kardiovaskular, exercise bukan sekedar aktivitas tambahan. Ia adalah intervensi fisiologis yang kuat. Pertama, latihan itu akan memperbaiki fungsi endotel. Endotel yang sehat menghasilkan lebih banyak nitric oxide, meningkatkan vasodilatasi, dan juga menurunkan resistensi perifer. Dan ini bukan hanya efek sementara, tetapi adaptasi yang berkelanjutan. Kedua, terjadi peningkatan stroke volume. Dengan latihan teratur, jantung memompa lebih efisien. Ya, resting heart rate-nya menurun karena setiap denyut menghasilkan output yang lebih besar. Oke, jadi ketangkep ya, resting heart rate-nya menurun. Jadi atlet makanya banyak yang heart rate-nya rendah, 60, bisa jadi 50 sekian gitu heart rate-nya. Karena menghasilkan output yang lebih besar. Ketiga, latihan memperbaiki keseimbangan otonom. Pada banyak pasien kardiovaskular terdapat dominasi simpatis. Latihan membantu meningkatkan tonus parasimpatis yang berkaitan dengan prognosis yang lebih baik. Keempat, regulasi tekanan darah menjadi lebih stabil, baik melalui peningkatan compliance vascular maupun perbaikan fungsi endotel. Dan yang penting kita harus membedakan cardiac remodeling fisiologis akibat latihan dengan remodeling patologis akibat penyakit. Pada latihan, hipertrofi bersifat adaptif dan terkoordinasi, sedangkan pada penyakit seringkali jadi maladaptif. Nah, inilah alasan kenapa exercise menjadi bagian fundamental dalam rehabilitasi jantung. Untuk penuaan, exercise in aging and sarcopenia, penuaan ini bukan sekedar bertambahnya usia, tetapi penurunan kapasitas adaptif. Salah satu manifestasi utamanya adalah sarcopenia, kehilangan massa dan fungsi otot. Exercise, khususnya resistance training, adalah intervensi paling efektif untuk mencegah dan memperlambat proses ini. Ini udah banyak sekali penelitian-penelitian mengenai ini. Latihan mencegah kehilangan massa otot, meningkatkan fungsi neuromuskular, dan memperbaiki koordinasi. Di tingkat sel terjadi peningkatan fungsi mitokondria, ya, energi lebih efisien diproduksi sehingga daya tahan meningkat. Yang paling penting secara klinis adalah penurunan risiko frailty. Frailty bukan hanya masalah kekuatan, tetapi masalah sistemik, keseimbangan, metabolisme, dan kapasitas fungsional. Dengan latihan yang tepat, kita tidak hanya memperpanjang umur, tetapi memperpanjang fungsional independence. Ya, jadi lebih mandiri. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke detail di kuliah-kuliah berikutnya nanti, saya ingin memberikan gambaran singkat tentang mekanisme molekuler utama, yaitu AMPK. AMPK ini adalah sensor energi. Ketika rasio ATP-AMP berubah, AMPK aktif dan mendorong peningkatan kapasitas oksidatif. mTOR ini adalah regulator pertumbuhan. Ya, ia berperan dalam sintesis protein dan hipertrofi. Dan laktat yang dulu dianggap sebagai waste, ya, metabolic waste atau limbah metabolik, kini kita pahami sebagai molekul sinyal yang penting. Ketiganya menunjukkan bahwa latihan bukan hanya peristiwa mekanis, tetapi proses biologis yang kompleks.
Detailnya nanti akan dibahas di kuliah-kuliah berikutnya, tetapi penting untuk dipahami bahwa adaptasi selalu dimulai dari sinyal molekuler. Jadi selama bertahun-tahun, rekomendasi latihan bersifat umum. 150 menit per minggu. Wah, kata WHO. Ingat ya. Intensitas sedang, moderate intensity. Tetapi pendekatan itu tidak one size fits for all. Jadi pendekatan one size fits for all approach ini ya, pendekatan one size fits for all itu semakin tidak relevan sekarang ini. Respon latihan sangat dipengaruhi oleh genetik, usia, status kesehatan, terus kapasitas awal. Dua individu dua individu dengan program yang sama bisa menunjukkan hasil yang berbeda. Karena itu, arah ke depan adalah individualization, personalize. Kita bergerak dari rekomendasi populasi menuju ke prescription berbasis karakteristik individu. Nah, ini sejalan dengan perkembangan precision medicine dalam kedokteran. Oke. Oke. Perkembangan teknologi omics ini membuka dimensi baru dalam fisiologi olahraga. Genomics membantu kita memahami potensi respons dasar. Transcriptomics menunjukkan bagaimana ekspresi gen berubah setelah latihan. Metabolomics itu menggambarkan perubahan metabolit secara sistemik. Dengan pendekatan ini, dengan approach ini, kita dapat mengidentifikasi siapa yang lebih responsif terhadap endurance training, siapa yang lebih cocok dengan resistance training, atau siapa yang beresiko overtraining. Tujuan akhirnya adalah precision exercise medicine. Latihan yang dipersonalisasi berdasarkan profil biologis individu. Dan inilah the future ya, masa depan integrasi antara fisiologi olahraga dan praktek klinis modern. Oke, setelah kita membahas konsep integratif dan translation atau translasi ya, sekarang kita uji dengan kasus nyata. Seorang pria 55 tahun, diabetes tipe 2, pola hidupnya sedenter, BMI-nya 30. Pertama, mari kita pikirkan respons akut saat ia mulai olahraga. Dalam menit pertama, apa yang terjadi? Coba pikirkan. Dalam menit pertama akan terjadi peningkatan aktivitas simpatis. Heart rate naik, stroke volume meningkat, ventilasi meningkat. Di tingkat metabolik apa yang terjadi? Otot mulai meningkatkan uptake glukosa, bahkan melalui jalur insulin independen. Ya. Ini penting pada pasien diabetes. Tetapi karena dia sedenter, kapasitas mitokondrianya kemungkinannya rendah. Maka ia mungkin cepat lelah. Mungkin mengalami peningkatan laktat lebih cepat. Ya, cepat lelah. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa adaptasi kronis yang diharapkan? What chronic adaptations are expected? Jika latihan diberikan dengan dosis yang tepat, kita mengharapkannya peningkatan sensitivitas insulin. Lalu apa lagi? Peningkatan densitas mitokondria, perbaikan komposisi tubuh, ya massa lemak turun, massa otot meningkat. Terus apa lagi? Regulasi tekanan darah yang lebih stabil. Jadi sistem yang paling terlibat apa? Metabolik, kardiovaskular, endokrin, dan sistem muscular. Kasus ini menunjukkan bagaimana exercise bukan hanya aktivitas, tetapi intervensi metabolik yang sistemik. Dan dari sini kita bergerak ke kasus kedua yang berlawanan. Oke. Sekarang kasus kedua ini seorang atlet endurance elite. Artinya dia
olahragawan ya yang mengalami fatigue persistent dan penurunan performa. Di sini kita nggak lagi bertanya bagaimana meningkatkan kapasitas, tetapi apa yang salah dalam sistem ini. Apakah ini masalah sentral atau perifer? Jika cardiac output menurun atau ada kesalahan sistem secara pusat, itu mengarah pada central limitation. Jika mitokondria atau kapasitas oksidatif otot menurun atau ada gangguan pemulihan glikogen, itu mengarah pada peripheral issue. Namun seringkali overtraining adalah kombinasi keduanya. Mekanismenya bisa berupa akumulasi stres tanpa recovery yang adekuat, ketidakseimbangan otonom, peningkatan kortisol kronis, dan gangguan regulasi hormonal. Sistem yang terdampak apa? Neural, endokrin, kardiovaskular, dan juga metabolik. Jadi kasus ini menunjukkan bahwa terlalu banyak stres tanpa pemulihan, tanpa recovery, dapat merusak sistem yang sebelumnya sudah sangat terlatih. Dari dua kasus ini, satu sedenter dengan kapasitas rendah, satu atlet dengan kapasitas tinggi, tetapi stres berlebihan. Kita bisa melihat prinsipnya sama. Dosis dan recovery itu akan menentukan arah adaptasi. Dan ini akan membawa kita ke bagian sintesis. Oke. Jika kita rangkum seluruh pertemuan ini, ya, ada beberapa prinsip inti. Pertama, exercise adalah controlled physiological stress. Ya, exercise adalah control physiological stress. Jadi, exercise ini sengaja mengganggu sistem untuk memicu adaptasi. Kedua, adaptasi bersifat integratif dan multisistemik. Tidak ada sistem yang bekerja sendiri. CNS, kardiovaskular, respirasi, metabolik, dan endokrin selalu berkoordinasi. Ketiga, dosis menentukan hasil. Terlalu sedikit tidak efektif, optimal menghasilkan peningkatan. Terlalu banyak malah menghasilkan maladaptasi. Keempat, individual variability matters, alias variabilitas individu sangat menentukan. Genetik, usia, komorbiditas, dan status latihan itu akan mempengaruhi respons. Dan yang paling penting, kerangka ini adalah fondasi untuk memahami semua modul berikutnya. Ya, untuk memahami kuliah-kuliah berikutnya. Jadi setiap topik selanjutnya, otot, kardiovaskular, respirasi, metabolisme, itu akan kembali ke model integratif ini. Karena pada akhirnya, fisiologi olahraga bukan tentang satu organ. Ia adalah tentang bagaimana seluruh sistem beradaptasi terhadap stres yang terkontrol. Jika ada satu hal yang perlu diingat dari pertemuan hari ini, itu adalah exercise bukan sekedar aktivitas fisik. Exercise adalah intervensi biologis yang terstruktur. Setiap kali seseorang bergerak dengan intensitas tertentu, itu kita sedang memodulasi sistem saraf, sirkulasi, metabolisme, dan ekspresi gen secara simultan. Tubuh tidak berubah karena kita ingin dia berubah. Tubuh berubah karena ia dipaksa beradaptasi terhadap stres yang terkontrol. Dan sebagai dokter, peneliti, dan juga klinisi, tugas kita bukan hanya memahami bahwa latihan itu baik, tugas kita adalah memahami mengapa, bagaimana, dan berapa dosisnya. Karena disitulah letak perbedaannya antara rekomendasi umum dan preskripsi berbasis fisiologi. Kedepan, mungkin setiap kuliahnya ya, sesinya yang dipelajari bukanlah potongan yang terpisah, semuanya kembali pada satu modul integratif. Stimulus, sensing, integration, adaptation. Jika Anda memahami kerangka ini, Anda tidak hanya memahami fisiologi olahraga, Anda memahami bagaimana sistem biologis beradaptasi terhadap kehidupan itu sendiri. Dan itu adalah fondasi dari kedokteran modern. Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.